Karena kasih Tuhanlah kepada kita umatnya, makanya Dia menguji kita supaya kita semakin indah dalam pandangannya. Ujian naik kelas, Titus 2 ayat 11 sampai 15. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saya baca ayat yang 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ujian naik kelas. Tentu kita akan bertanya, mengapa harus diuji? Karena jujur, manusia tidak suka menghadapi ujian. Mereka lebih suka menikmati kemanjaan setiap hari dengan fasilitas yang mewah dan baik. Itu yang lebih disukai oleh manusia. Tapi kalau sudah berbicara ujian, banyak orang cenderung lari dari kenyataan. Tapi tahukah saudara, ujian itu sangat baik buat kita. Karena dengan ujianlah kita akan mengetahui seberapa cerdas kita bertuhan. Kalau ujian di sekolah, ujian itu menjadi salah satu alat ukur seberapa paham, seberapa cerdas kita dalam menangkap pelajaran itu. Tapi kalau ujian dengan Tuhan, tentu ujian itu akan menjadi alat ukur juga seberapa cerdas rohani kita, seberapa cerdas kita menangkap kehendak Tuhan yang kita aplikasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Jadi mengapa diuji? Yang pertama, supaya kita meninggalkan kefasikan. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa itu kefasikan? Ayat 12 berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Fasik itu menurut Kamus Besar tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Tapi kan dia orang Kristen. Makanya kita jangan bicara kefasikan dengan dunia luar. Kita akan bicara hari ini tentang kefasikan di dalam diri kita, di dalam gereja kita. Jadi apa itu fasik? Fasik itu tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi kalau begitu, banyak dong Pak Pendeta kefasikan ini di hidup kita. Saudara yang mengerti hari ini, kefasikan itu yang harus kita buang. Kefasikan itu yang harus kita keluarkan dari diri kita, supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan.
Ciri-ciri orang fasik itu seperti apa? Dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi orang yang suka ngomongin orang yang suka duduk dalam kumpulan pencemooh, orang yang suka menyebar gosip dan berita-berita yang tidak penting, mereka itulah orang fasik di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi kita perlu memperhatikan diri kita hari ini seperti apa kita di hadapan Tuhan, supaya kita berkaca kepada kebenaran hari ini, sehingga kita tidak lagi terjerumus di dalam kefasikan walaupun kita ke gereja. Di dalam Yudas ayatnya yang keempat, karena Yudas cuma 1 pasal, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Kalau begitu, ada yang orang percaya yang ditentukan untuk dihukum. Mereka yang selalu mempertahankan kefasikannya dan tidak mau berubah, mereka ditentukan, disiapkan, diprogram untuk masuk dalam hukuman. Saudara mengerti? Jadi jika engkau tidak mau terhukum, jika kita tidak mau terhukum, kita harus berubah. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan rohani setiap hari, kita tidak mengalami peningkatan mutu rohani, yakinkan dirimu engkau disiapkan untuk dihukum. Sama seperti anak sekolah yang tidak mau belajar, tidak perlu berharap naik kelas. Haleluya. Kan begitu. Jangan berharap engkau naik kelas kalau tugas dari sekolah tidak pernah kau kerjakan. Bagaimana supaya naik kelas? Engkau harus kerja keras, berpikir, belajar, baca buku, buka Google dan segala macam untuk mencerdaskan dirimu supaya tugas yang diberi guru bisa diselesaikan dengan baik. Demikian juga kita bertuhan. Kalau kita nggak beri hidup kita untuk diubah, diperbaiki, direstorasi, dimurnikan, disucikan, dibaharui setiap hari untuk semakin sempurna, jangan pernah bermimpi kita masuk surga. Kita sedang berangan-angan saja, dan mungkin kita sedang berhalusinasi untuk masuk surga, padahal itu bukan tempat kita. Ada orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Dan siapa orang itu? Orang Kristen. Saya tidak perlu bicara orang di luar Kristen, karena Alkitab sudah bilang banyak orang yang berseru Tuhan, 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 tetapi bukan setiap orang dari yang berseru itu, dari orang banyak itu yang masuk. Yang masuk adalah orang yang memenuhi kualifikasi Tuhan, orang yang telah memenuhi aturan mainnya Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, berarti engkau sedang disetting untuk dihukum. Bukan Tuhan yang men-setting, tapi engkau yang men-setting dirimu untuk masuk dalam api itu karena engkau tidak mau berubah. Jadi siapa yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka? Saya
Saya bertanya kepada saudara. Saudara jawab ya. Siapa yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka? Haleluya. Jadi mengertilah hari ini, yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka adalah diri kita sendiri. Yang menentukan kita berhasil atau gagal adalah diri kita sendiri. Yang menentukan rohani kita mau maju atau mundur atau jalan di tempat adalah kita sendiri. Pilihan ada pada. Tapi ingat, waktu kita singkat. Haleluya. Waktu kita singkat. Kalau kau bermain-main dengan waktu ini, sibuk dengan dunia, itu urusan. Jangan pernah menyesal. Karena memang penyesalan selalu datang terlambat. Jadi sebelum menyesal, berubahlah. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Seolah esok Tuhan kan datang. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri. Setialah melayani. Haleluya. Mereka adalah orang-orang yang pasif. Jadi siapa yang ditentukan untuk dihukum itu? Mereka lah orang-orang pasif. Yang apa? Menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi siapa orang pasif itu? Mereka yang ditentukan untuk dihukum itu adalah mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Artinya hidup suka-suka, hidup semaunya. Firman Tuhan tidak lagi menjadi alat ukur, tapi hatinya, pikirannya, egonya yang menjadi tolak ukur. Itu yang namanya hidup seenaknya, hidup suka-suka. Orang inilah yang disebut firman Tuhan, yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Mereka selalu berkata begini, Tuhan kan baik, masih ada minggu depan. Tuhan kan baik, masih ada bulan depan. Tuhan kan baik, masih ada tahun depan. Mereka selalu bermain-main dengan waktu, sibuk dengan diri sendiri. Mereka lah masuk kategori orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Saya khotbah sudah upload kemarin tentang orang kaya yang bodoh. Puji Tuhan kalau saudara menonton, saya sudah share ke YouTube, WA kita. Apa kata orang kaya yang bodoh itu? Padaku ada banyak harta benda. Apa yang perlu kubuat? Aku akan memperluas lumbungku ini, gudangku ini. Aku akan perluas. Kalau istilah sekarang, aku akan bikin bertingkat ini. Dan aku akan taruh semua barang-barangku di sini. Aku akan simpan di sini. Dan setelah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, sekarang engkau sudah kaya. Mungkin super kaya. Karena itu makan minumlah, pestaporalah, nikmatilah hartamu, nikmatilah kesenanganmu. Pokoknya buatlah yang terbaik. Pasonang-sonang bangunmu. Kalau istilah orang Batak. Tapi apa kata firman? Hai orang kaya bodoh, pada malam ini nyawamu akan diambil daripada. Haleluya. Buat siapa itu? Dan apa yang kau bawa? Bisa kau bawa hartamu yang banyak ke kuburan? Kau bawa pun masukmu ke kuburan, dibongkar orang nanti kuburanmu. Itu begitu kan? Coba ketahuan kau bawa emasmu 100 gram. Kalau besok gak kebongkar ke kuburan. Kenapa? Karena orang sekarang sudah gak takut lagi. Dulu orang takut sama kuburan. Kalau sekarang jangan sama kuburan, sama gereja, sama Tuhan aja orang gak takut. Betul gak? Kalau orang takut sama Tuhan, gak mungkin ada orang mencuri di gereja. Tapi semua itu ada dalam bahagian akhir zaman, di mana manusia sudah tidak mempedulikan Tuhan lagi. Siapa orang yang tidak mempedulikan Tuhan itu adalah orang pasif, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Mereka menyalahkan
karunia Tuhan, hidup seenaknya. Yang penting masih ber-KTP kan Kristen, yang penting masih ngaku Kristen, tapi kehidupan, pergaulan, gaya hidup tidak sama seperti apa kata firman. Semoga kita tidak seperti itu. Ayat 15 dari surat Yudas. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena apa? Karena semua perbuatan fasik. Jadi fasik itu bukan cuma bicara hati, bukan cuma bicara pikiran, tapi fasik itu juga bicara perbuatan. Jadi perbuatanmu yang melanggar firman Tuhan itu adalah kefasikan yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa itu, engkau yang sering menggerutu, engkau yang sering menyalahkan Tuhan, engkau yang sering menyalahkan orang lain di sekitarmu, dan engkau merasa paling benar, sesungguhnya engkau orang fasik. Karena kalau orang yang takut Tuhan, dia akan bilang begini, tengoklah ke dalam, dia selalu berkaca, dia tidak perlu salahkan orang. Haleluya. Dia tidak perlu mencari kambing hitam. Dia akan lihat bahwa peristiwa ini jangan-jangan menjadi sarana buatku mengikis rohaniku. Masih ada yang kurang ini, sehingga aku kesempatan disinggung orang, aku kesempatan disakiti orang. Itu lagi ngetes, aku ini masih sakit hati enggak? Masih tersinggung enggak? Gitu loh. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Gak cuma dibilang sama firman hawa nafsu mereka, tapi hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi kefasikan itu ada di diri kita masing-masing. Haleluya. Dan itu yang harus disingkirkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kefasikan itu harus disingkirkan. Bagaimana cara menyingkirkannya? Tuhan memberikan ujian. Katakan amin. Tuhan memberikan ujian untuk memurnikan kita. Seperti emas yang dimurnikan, dibakar dengan api supaya murni. Orang percaya dibakar dengan pencobaan. Orang percaya dibakar dengan ujian, dimurnikan dengan ujian, supaya ketahuan mutumu 18 karatkah, 22 karatkah, 24 karatkah, atau yang tahu logam mulia, ditentukan oleh hasil pembakaran tersebut. Yang kedua, keinginan daging. Supaya kita, masih ayatnya yang ke-12 itu, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan daging, keinginan duniawi. Disebutkan firman Tuhan keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu sama dengan keinginan daging. Keinginan daging itu bertolak belakang dengan keinginan roh. Jadi pada diri kita sebagai manusia ada dua macam keinginan. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Pertanyaannya, yang mana yang mau kita ikuti? Yang mana yang harus kita turuti? Kita bisa bilang, aku mau turuti keinginan roh, Pak.
akan terlihat dari buahnya. Haleluya. Karena roh itu berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kan begitu? Kedagingan itu juga berbuah. Makanya kalau kita berkata hari ini, kami mau turuti keinginan roh, akan terlihat buahmu. Ini tidak bisa dan tidak perlu ditutup-tutupi. Karena buah itu pasti nampak. Buah itu pasti kelihatan. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita berkata, umat Tuhan berkata, kami mau ikuti keinginan roh Pak Pendeta, itu sangat bagus. Supaya engkau bisa mengikuti keinginan roh itu, maka engkau harus hidup oleh roh. Hanya dengan hidup oleh roh, maka kita akan menuruti keinginan roh dan tidak lagi menuruti keinginan daging kita. Supaya kita bisa hidup oleh roh, makanya kita perlu penuh roh. Haleluya. Setelah kita penuh Roh Kudus, kita harus beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Tanpa Roh Kudus engkau pasti kedagingan. Tanpa Roh Kudus kita pasti hidup duniawi. Mau kita buat dengan cara apapun, mau pura-pura baik, pura-pura alim sekalipun, tidak akan pernah bisa. Karena hanya dengan pertolongan roh, dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa melakukan kebenaran di hidup kita setiap hari. Makanya bersandar pada Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Setiap pagi berdoa, Roh Kudus, kendalikan hidupku hari ini, kendalikan mulutku hari ini, kendalikan pikiranku hari ini, supaya aku tidak menyimpang, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Karena kalau kau masuk pada area keduniawian, area kedagingan, engkau pasti tersesat di sana. Haleluya. Kau akan tersesat di duniawi tersebut karena kita akan diseret. Makanya kita perlu Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Perbuatan daging itu kayak mana? Itu ada dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ ada macam perbuatan daging. Tetapi ayatnya yang ke-21 saya akan baca kepada saudara. Kedagingan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, apa disebutkan di situ, dan sebagainya. Saudara ketemu itu? Halo? Kita baca bersama ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara mengerti maksudnya dan sebagainya? Terlalu banyak kedagingan yang tidak tertulis di sini yang kita harus tinggalkan. Yang setuju katakan apa? Dan sebagainya. Rokok tidak ditulis di sini secara jelas. Tetapi kalau sudah dibilang Alkitab dan sebagainya, masukkan itu di situ. Tuak tidak ditulis di sini.
Tapi dan sebagainya. Masuk air di situ? Tinggal bagaimana kepekaan rohani kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita peka, kita akan tahu, oh ini tidak boleh. Haleluya. Kalau kita peka rohani kita hidup cas dengan Tuhan, kita akan diberikan kepekaan untuk mengerti, oh ini tidak boleh. Meskipun tidak tertulis secara jelas, tapi kita tahu, oh ini tidak boleh, ini Tuhan tidak suka. Haleluya. Makanya perlu roh kita hidup, perlu roh kita menyala-nyala, supaya kita tahu kemauan Tuhan. Haleluya. Kita tahu kemauan Tuhan. Dan saudara bisa lihat sini. Dan sebagainya. Jadi banyak kelemahan, banyak kedagingan, banyak dosa yang tidak tertulis. Karena kitab Yohanes bilang, kalau semua ditulis, bahkan dunia ini pun gak muat kalau semua ditulis tentang perkataan Tuhan. Saudara pernah baca ini? Jadi makanya sama Rasul Paulus sudah disingkat aja lah. Daripada terlalu panjang nanti seperti ini, itu saja. Dan sebagainya. Haleluya. Termasuk di situ dan sebagainya itu, kedagingan itu yang suka absen ke gereja, itu pun masuk dalam kategori dan sebagainya. Itulah salah. Terlalu banyak kedagingan, terlalu banyak ke dunia ini, ke duniawinya. Tapi kalau orang yang rohnya nggak peka, dia akan selalu cari pembelaan diri. Dia akan selalu cari pembelaan diri. Ada orang bilang begini kemarin, bolehnya mencuri kalau kita sudah tidak punya uang. Kalau beras di rumah sudah habis, tidak punya lagi uang, bolehnya mencuri. Artinya itu mencuri karena terpaksa menurut dia. Padahal Alkitab sudah bilang jangan mencuri. Kecuali kalau Alkitab bilang jangan mencuri kecuali terdesak. Kan begitu. Haleluya. Kalau Alkitab bilang jangan mencuri kecuali terdesak, itulah waktu terdesak, tidak punya uang, tidak punya beras, boleh mencuri. Jadi orang yang tidak peka rohani, orang yang tidak cinta Tuhan, dia akan selalu mencari alasan. Itu tadi seperti mencuri itu salah satu bagian daripada alasan membenarkan perbuatan keduniawian kita. Betul begitu kan? Kalau orang yang peka, kalau orang yang mengerti, dia akan bilang begini, daripada aku mencuri untuk beli beras supaya aku makan, lebih baik aku berpuasa. Itu kalau orang yang peka pada firman Tuhan. Haleluya. Daripada aku mencuri untuk makan, lebih baik aku berpuasa. Karena saya percaya Tuhan akan kirimkan bantuan dengan cara Tuhan. Tapi bantuan yang kita terima dengan cara mencuri, itu kedagingan dan di luar kehendak Tuhan. Yang ketiga, beribadah. Ini bahasanya terlalu sederhana. Beribadah. Bukankah selama ini kita telah beribadah? Betul begitu kan? Kita sudah beribadah selama ini. Tapi sekarang kita cek, kita tanya dulu diri kita, ibadah yang kita lakukan itu sudah paskah dengan kemauan Tuhan? Sudah sesuaikah ibadah kita dengan keinginan Tuhan? Ini yang perlu direnungkan oleh gereja Tuhan, supaya ibadah kita tidak menjadi ibadah yang biasa-biasa. Haleluya. Orang dunia aja selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Harusnya buat Tuhan lebih-lebih yang terbaik lagi. Haleluya.